Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irfan, tempat di mana suara hati pencinta sepak bola Indonesia disuarakan dengan jujur dan berani. Kita tidak bicara soal skor dan klasemen. Di sini saya akan membedah realitas, mengupas apa yang tak terlihat, menyuarakan apa yang selama ini hanya dibisikkan. Dan hari ini saya akan membawa teman-teman semua menyelami satu isu besar yang baru saja meletup di pentas sepak bola nasional. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir lebih dalam dari sekedar berita pemecatan pelatih. Karena ini bukan cerita biasa. Ini bukan sekedar soal Imran Nahumamuri dan Yeyen Tumena diberhentikan oleh Malut United. Ini lebih dari itu. Ini adalah titik di mana sebuah klub sepak bola Indonesia akhirnya berani membuka aib lama yang selama ini hanya dibisikkan dari lorong ke lorong. Praktek fee, permainan agen dan transaksi gelap antara pelatih dan manajemen. Kita tidak sedang membahas klub sembarangan. Malut United adalah klub yang naik kelas dengan cepat dari Liga 2 ke Liga 1 dan langsung tampil garang di bawah asuhan Imran dan kendali teknis Yeyen. Mereka finish di posisi 3 besar Liga 1 musim 2024-2025. Sebuah prestasi yang tak terbantahkan. Dan biasanya pelatih seperti ini akan langsung disanjung, diberi kontrak baru, bahkan dijadikan wajah klub. Tapi apa yang terjadi malah sebaliknya. Manajemen Malut United secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka memecat Imran dan Yeyen karena pelanggaran berat yang bertentangan dengan prinsip dan filosofi klub. Tidak ada kalimat manis, tidak ada basa-basi, blak-blakan. Dan disinilah saya mulai merasa ini bukan keputusan biasa. Isu yang beredar adalah pemberian fee agar menjadi pemain inti atau dimainkan secara rutin. Dari pengalaman saya pribadi ketika anak saya bermain di kelompok umur di salah satu akademi sepak bola ternama di Jakarta, praktek memberikan sesuatu kepada pelatih agar anak dimainkan secara rutin di kompetisi atau turnamen baik lokal maupun luar negeri itu sangat lumrah. Bahkan para orang tua ada yang beramai-ramai mengumpulkan secara kelompok untuk diberikan kepada pelatih. Praktek ini bukan hal yang baru, tapi baru kali ini ada yang membongkar terang-terangan. Saya merasa ini adalah titik penting dalam sejarah sepak bola nasional. Selama ini kita tahu, kita dengar, kita curiga, tapi kita diam. Karena semuanya seperti fenomena gunung es. Di atasnya tampak profesional, tapi di bawahnya korup. Pemain-pemain muda harus bayar sekian juta agar bisa masuk skuad. Agen harus setor sana sini. Dan akhirnya pemain dengan kualitas rendah bisa masuk. Hanya karena punya modal, bukan kemampuan. Siapa yang dirugikan? Semua. Pelatih yang jujur jadi kalah saing. Pemain berbakat yang miskin harus gigit jari. Klub pun kehilangan potensi juara karena salah pilih pemain. Dan yang paling kasihan, sepak bola Indonesia itu sendiri. Inilah sebabnya saya berpikir kasus Malut United bukan hanya persoalan 2 orang pelatih dipecat. Tapi ini adalah pukulan keras bagi sistem bobrok yang selama ini kita abaikan. Kalau Imran dan Yeyen merasa tidak bersalah, maka mereka harus bicara. Diam bukanlah emas dalam kasus ini. Diam justru menguatkan dugaan publik. Dan kalau mereka benar, mereka harus bersuara untuk membersihkan nama baik mereka. Bukan hanya demi diri mereka sendiri, tapi juga demi menjaga martabat profesi pelatih sepak bola di negeri ini. Sebaliknya, jika mereka melakukan hal yang dituduhkan, maka mereka harus berani mengakui karena ini adalah saatnya sistem yang kotor dibersihkan dari akarnya. Saya ingin melihat klub-klub lain belajar dari Malut United
Jika ada praktek fee gelap, gratifikasi atau uang pelicin, jangan ditutup-tutupi. Bongkar, bersihkan, jangan biarkan 1-2 orang merusak kerja keras banyak orang. Dan saya juga menantikan langkah dari PSSI dan LIB. Kalau benar praktik seperti ini sudah menjadi rahasia umum, lalu di mana peraturannya? Di mana sanksinya? Jangan hanya berani menegur pelatih soal gestur di pinggir lapangan, tapi diam saat integritas hancur di belakang. Saya tidak bicara karena benci, tapi karena saya cinta sepak bola Indonesia, cinta kejujuran dan cinta perubahan. Kasus ini mungkin akan segera tenggelam kalau kita biarkan, tapi kalau kita terus bicara, terus menekan, mungkin ini akan menjadi titik balik. Buat pelatih yang jujur, inilah waktunya berdiri. Buat pemain muda yang bekerja keras tanpa uang pelicin, kalian layak dapat tempat. Dan buat Maluku United, saya ucapkan terima kasih karena berani berbeda. Semoga langkah ini menjadi awal untuk ekosistem sepak bola yang lebih sehat dan bermartabat. Teman-teman semua, kita sudah terlalu lama membiarkan praktek kotor ini menjadi bagian dari kebiasaan dalam sepak bola kita. Jika ada klub yang mulai berani bicara jujur, jangan dicemooh. Dukung. Karena hanya dengan kejujuran kita bisa bangkit dan layak bermimpi lebih tinggi. Mari jadikan kasus ini bukan sekedar sensasi sementara, tapi sebagai momentum untuk membersihkan wajah sepak bola kita dari praktek-praktek memalukan. Terima kasih sudah mendengarkan pemikiran saya. Jika teman-teman merasa pembahasan ini penting untuk disuarakan lebih luas, silakan untuk like, share, dan komen, dan tentunya subscribe channel Irfan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, dan tetap cinta sepak bola Indonesia.